Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekza Husna Asrofi, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan nomor NIM 23403075. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Syariah dengan dosen pengampu Ibu Sri Haryanti. Simak videonya ya guys. Oke, daon nih. Halo, kembali lagi ke channel Dada Official. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu kita akan membahas sedikit tentang sebuah etika dalam bisnis syariah. Yang mana nanti kita tanyakan kepada narasumber kami, yaitu Bung Asrofi. Bagaimana Bung kabarnya Bung? Alhamdulillah Bung. Oke. Ya Bung, ini bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah juga sehat. Ya. Oke Bung, ini bagaimana Bung? Ini untuk pembahasan kali ini kita ingin lihat bagaimana sudut pandang terkait etika dalam bisnis syariah menurut Bung sendiri itu bagaimana? Oh iya, oke. Bisa dijelaskan nanti ke pemirsa ini. Jadi membahas tentang bisnis Bung ya? Bisnis ya, bisa. Bisnis ini tidak satu ya ini. Dalam artian orangnya tidak satu ya. Itu beberapa kelompok atau organisasi ya, sehingga membentuk dengan bisnis ya. Bisnis itu mempunyai etika, diantaranya etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Gitu Bung. Selain itu, etika bisnis Islam juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis itu merupakan seperangkat prinsip atau sebuah norma yang diterapkan oleh para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku dan berrelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat Bung, gitu Bung. Oh begitu ya. Secara singkat ya tentang bagaimana etika dalam berbisnis syariah. Ya. Oke Bung, untuk dasar hukum dari etika bisnis syariah itu apakah ada Bung dari dalil atau Al-Quran yang menyatakan bahwasannya bagaimana cara bisnis dalam Islam? Iya. Ada Bung, ini terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum ya bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kalian, dan janganlah membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Katakanlah saling rela di antara kalian, yaitu suka sama suka Bung ini. Nah, suka sama suka dalam artian Bung Asep ini menyukai barang saya, menyukai barang saya yang saya sebagai penjual. Ini saya itu mempromosikan sebuah barang itu secara transparan, sehingga Bung Asep ini suka dengan barang tersebut sehingga saya membelinya gitu Bung. Iya. Jadi ini tidak kayak pacaran gitu tidak Bung. Ini ya cuma ya konsepnya hampir sama tapi cuma hanya beda konteks gitu. Oh begitu ya. Iya. Kembali lagi ke pembahasan kita yang awal terkait etika dalam bisnis. Iya.
bagaimana cara kita beretika yang baik dalam menjalankan sebuah bisnis dalam syariah itu bagaimana menurut pandangan Bung Asrofi itu bagaimana? Oke. Cara beretika dalam berbisnis yang diantaranya yaitu satu, pengelola limbah yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab limbah itu dia atur bagaimana berlaku adil terhadap karyawan ya, dalam artian itu gaji sesuai dengan pekerjaan ya. Ketika tidak menggunakan iklan yang memanipulasi emosi negatif atau memberikan klaim yang tidak benar itu Bung. Ya. Adakah contoh kasus yang terjadi beberapa akhir pekan ini atau tahun ini yang itu menjadi pembelajaran buat para pengusaha untuk depannya agar belajar tentang etika dan bisnis? Terdapat satu kasus Iya. di Indonesia ini pada tahun 2016 ditemukan praktik kartel oleh sebuah perusahaan besar yang dalam distribusi gula di Indonesia. Kartel ini menyebabkan harga gula di pasar itu naik jauh di atas harga seharusnya. Konsumen akhirnya harus membayar lebih mahal, sementara petani gula tidak mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Dari studi kasus yang saya utarakan tadi, yang dilanggar dalam etika berbisnis itu yang pertama memanipulasi harga untuk keuntungan sepihak. Yang kedua itu tidak memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi satu pihak di rantai pasokan. Yang ketiga itu menyalahgunakan kekuasaan pasar untuk mengontrol distribusi dan menghalangi persaingan gitu Bu. Yang dilanggar dari kasus terakhir ini Bu, ya? Iya. Itu kasus besar ya Bu, ya? Iya, sangat besar ini pada tahun 2016. Baik, untuk ciri-ciri dari bisnis syariah itu kira-kira apa ya? Serta contoh yang mudah dipahami buat pemirsa-pemirsa yang ada di channel Mendadak Official. Oke Bung. Ciri-ciri bisnis syariah itu yang pertama selalu berpijak pada nilai-nilai kerohanian. Yang kedua itu memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Ya. Yang ketiga itu benar secara syar'i dalam pengimplementasiannya. Yang keempat itu berorientasi pada hasil dunia dan hasil akhirat. Ada contohnya itu seperti di bank syariah Bung. Ya. Ya, bank syariah itu ada akad murabahah, mudharabah, musyarakah. Nah, yang ini dan lain sebagainya Bung, itu masih banyak. Yang akan saya utarakan itu adalah akad murabahah, yaitu saya itu sebagai sohibul mal, yaitu atau katakanlah pemilik modal, Bung Asep ini sebagai mudharib, yaitu pengelola modal. Katakanlah saya itu memberi modal kepada panjenengan untuk mengelola usaha gitu. Saya katakanlah kayak seperti usaha-usaha gitu Bung, kayak peternakan, kayak bangunan apa gitu Bung, untuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan itu dibagi rata sesuai dengan perjanjian agar tidak terjadinya riba itu Bung. Ya. Oke. Untuk kesimpulan yang panjenengan paparkan terkait dari pengertian dasar, ciri-ciri serta cara beretika, kesimpulan atau hikmah yang bisa saya pelajari maupun pemirsa yang ada di channel ini pelajari, kira-kira apa kesimpulan dari yang Anda sampaikan tadi? Oke. Kesimpulannya yaitu beretika dalam bisnis syariah itu merupakan fondasi utama yang membedakan praktik ekonomi berbasis syariah dengan bisnis konvensional. Prinsip etika dalam bisnis syariah tidak hanya mengatur aspek hukum,
dan teknik transisi, tetapi juga menerapkan nilai-nilai moral yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Gitu. Iya. Oke teman-teman, itu tadi podcast kita terhadap Bung Asrofi. Semoga apa yang telah disampaikan Bung Asrofi bisa diterima teman-teman, bisa dipahami, bisa untuk mengajar kita untuk mengetahui bagaimana etika dan berbisnis syariah ya Bung ya. Mungkin Bung ada yang disampaikan untuk para pemirsa atau kata-kata atau moto. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya, begitu Bung ya. Wes manut dulu. Cukup mungkin Ya cukup. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan maupun tindakan yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf dari Dadak Official Crew. Jangan lupa Like, sholat, ibadah, jangan like dan subscribe. Yang penting sholat. Jangan tetap di Dadak Official. Oke. Kissy face, kissy face.